Halo, berikut ini adalah data diri saya. Di slide selanjutnya, ada keadaan umum PT Flora Wahana Tirta. Dan ini merupakan struktur organisasi perusahaan di PKS Flora Wahana Tirta. Selanjutnya, ada visi misi perusahaan PT Flora Wahana Tirta. Dan terakhir ada gambar dari produk utama di PKS Flora Wahana Tirta, yaitu CPO dan kernel. Selanjutnya ada stasiun penerimaan buah. Yang pertama, jembatan timbang. Jembatan timbang ini berfungsi untuk mengetahui jumlah TPS atau berat TBS yang masuk ke dalam PKS. Dan lebih spesifik untuk mengetahui berat truk yang berisi TBS atau bruto, berat truk sesudah dibongkar atau tara, dan selisih antara bruto dan tara atau neto. Jembatan timbang di PT Flora Wahana Tirta mempunyai beberapa bagian, seperti timbangan, indikator, komputer, dan printer. Setelah TBS ditimbang, maka TBS akan menuju tempat sortasi. Yang kedua, sortasi. Sortasi berfungsi untuk menyortir TBS yang masuk ke dalam PKS. Di PKS Flora Wahana Tirta berpedoman pada fraksi berbentuk persen, di mana standar mutu TBS dikategorikan sebagai berikut. Buah masak 95%, buah terlalu masak 3%, buah mengkal 2%, buah mentah 0%, jangan kosong 0%, tangkai panjang 0%. Di PKS Flora Wahana Tirta mengolah TBS dari kebun masyarakat atau pihak ketiga dan kebun inti atau milik sendiri. Di PKS ini juga banyak mengolah buah tenera dikarenakan kualitas buah tenera yang cukup baik. Setelah buah disortir dan dianggap layak untuk diolah, TBS akan didorong ke dalam peron menuju loading rem. Yang ketiga, loading rem. Setelah TBS tiba di loading rem, maka TBS akan dimasukkan ke dalam lori, di mana kapasitas setiap lori adalah 7,5 ton. Di PT Flora Wahana Tirta memiliki 2 loading rem, di mana setiap loading rem memiliki 12 pintu dengan kapasitas 340 sampai 350 ton. Dengan setiap pintu berkapasitas 14 ton. Setelah TBS berada di dalam lori, lori akan ditarik menggunakan capstan menuju transfer carrier. Kemudian, transfer carrier akan menggerakkan lori ke titik tertentu untuk ditarik kembali oleh capstan menuju stasiun sterilizer atau perebusan. Di PKS ini memiliki 2 transfer carrier dengan kapasitas angkut 2 lori. Selanjutnya, stasiun perebusan atau sterilizer. Di PKS Flora Wahana Tirta menggunakan sterilizer dengan bejana tekan tipe horizontal 2 pintu. Bodi bejana dari plat baja ketebalan 15 mm. Linear plat BMS tebal 9 mm. Dilengkapi 2 nozzle steam inlet diameter 150 mm. 5 nozzle exhaust dan kondensat diameter 100 mm dengan pengamanan sebuah safety valve. Setelah lori masuk ke dalam sterilizer, maka operator akan menutup pintu sterilizer dan lampu kuning yang ada di atas sterilizer akan menyala. Lampu tersebut menandakan bahwa pintu sterilizer tertutup secara sempurna, di mana pintu rebusan harus ada di posisi lock ring 75% terkunci.
Setelah pintu tertutup dengan sempurna, operator akan menekan tombol start pada panel untuk memulai proses perebusan. Di PKS Flora Wanatirta sendiri memiliki 2 unit sterilizer dengan kapasitas olah 45 ton per jam, sehingga PKS ini dapat merebus 90 ton TBS per jam. Setiap sterilizer mampu memuat 6 lori. Setelah proses perebusan dimulai, maka steam atau uap akan masuk ke sterilizer melewati inlet, di mana uap tersebut berasal dari BPV. Pada saat perebusan terdiri dari 3 puncak, di mana puncak pertama memerlukan tekanan 1500 milibar dengan tujuan menekan udara dan inaktivasi enzim karena udara akan menghambat proses perebusan. Puncak kedua memerlukan tekanan 2000 milibar yang bertujuan untuk menekan air kondensat agar meminimalisir loses minyak. Dan pada puncak ketiga memerlukan 2.800 sampai 3.000 milibar tekanan yang bertujuan untuk pematangan buah secara sempurna. Setiap ingin menaiki sebuah puncak, maka operator akan menekan tombol exhaust dan kondensat selama 5 menit untuk membuang air serta udara. Di PKS Flora Wanatirta, pada puncak ketiga akan dilakukan 3 kali penahanan untuk proses perebusan dan 20 step setiap perebusan. Exhaust dan kondensat yang dikeluarkan akan menuju ke blowdown. Setelah dari blowdown, kondensat yang mengandung minyak akan diserap ke recovery untuk dilakukan pengutipan minyak. Adapun fungsi dari sterilisasi, yang pertama, menghentikan perkembangan ALB atau FFA dengan menonaktifkan enzim lipase. Yang kedua, memudahkan pelepasan berondolan. Yang ketiga, melunakkan buah terutama mesokarp. Yang keempat, mengkondisikan mesokarp untuk lebih efektif dalam pemecahan sel-sel minyak. Dan yang terakhir, memudahkan proses pemisahan kernel dengan cangkang pada triple mill. Di PKS Flora Wanatirta, perebusan yang dilakukan menggunakan sistem triple peak. Di stasiun ini, kendala yang sering dihadapi operator adalah panel yang tidak berfungsi, sehingga membuat operator bekerja secara manual untuk membuang kondensat. Setelah buah dinyatakan masak sempurna, maka operator akan membuka pintu sterilizer. Kemudian, capstan akan menarik lori dari sterilizer menuju ke transfer carrier. Dan transfer carrier akan menggerakkan lori ke titik tertentu untuk ditarik kembali oleh capstan menuju tipler. Di PKS Flora Wanatirta memerlukan waktu perebusan 80-85 menit sekali perebusan, dikarenakan buah yang diolah di PKS Flora Wanatirta merupakan buah restan. Berikutnya, stasiun tipler atau penuangan. Pada stasiun ini berfungsi untuk menuang TBS hasil perebusan ke dalam conveyor
untuk dibawa ke tracer. Tippler dapat bergerak menggunakan gearbox atau motor hidrolik. Tippler dapat diputar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Prinsip kerja tippler yaitu membalik posisi lori sebesar 180 derajat sehingga seluruh isinya keluar. Konstruksi tippler yaitu terbuat dari 2 buah ring besi yang diameter dalamnya hampir sama dengan diameter lori. Pada tippler terdapat rel untuk jalur lori. Lori akan ditarik menggunakan capstan menuju ke tippler dan tippler akan bergerak searah atau berlawanan dengan jarum jam sehingga isi dalam lori dapat tertuang habis ke dalam conveyor. Adapun keunggulan tippler dibanding Austin crane. Yang pertama, sistem gerakan rotasi CW atau CCW. Yang kedua, penggerak elektromotor. Yang ketiga, transmisi pada gigi dan rantai. Yang keempat, lebih simpel khususnya dari segi keamanan dan maintenance. Selanjutnya, stasiun tracer. Stasiun ini berfungsi memipil atau melepaskan berondolan dari janjangannya. Pada PKS Flora Wanatirta memiliki 2 tracer dengan diameter drum tracer 2000 mm dan panjang 5500 mm. Drum tracer dilengkapi dengan kisi-kisi yang dibuat dari plat bar dilas dengan jarak 50 mm tempat keluarnya berondolan. Dengan sudut pengarah dengan kemiringan 10 derajat sampai 15 derajat. Kecepatan putar tracer adalah 22 sampai 23 rpm. Stasiun ini menghasilkan tandan kosong dan berondolan. Tandan kosong akan terdorong keluar dari tracer ke horizontal empty bands, kemudian ke inclined empty bands, dan selanjutnya dibawa ke bands over. Sedangkan berondolan akan jatuh ke under tracer, kemudian ke fruit elevator, dan akan diangkut menggunakan conveyor menuju stasiun digester. Adapun sasaran pada tracer, yang pertama memaksimalkan pengambilan berondolan dengan mengatur feeding ke dalam tracer, yang kedua meminimalisir losses pada MPT bands. Stasiun digester dan press. PKS Flora Wanatirta memiliki 4 digester dengan kapasitas 3 ton per digester dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Digester memiliki 5 tingkatan pisau, di mana 4 tingkatan pisau pengaduk dan 1 tingkatan pisau pelempar atau expeller dengan putaran 25 rpm, dan terdapat 4 unit screw press dengan putaran 10-12 rpm dengan kapasitas 15 ton per jam. Fungsinya untuk mengeluarkan minyak dari fiber dan memiliki hot water untuk mencairkan CPO yang mengental, dan dari digester menghasilkan 3 hasil CPO, nut, dan fiber. Press memiliki suhu 90-95 derajat Celcius. Selanjutnya, stasiun klarifikasi. Pada stasiun ini, CPO yang berasal dari stasiun digester akan menuju ke crude oil gutter. Kemudian dialirkan ke sun trap tank, lalu dialirkan lagi ke vibrating screen. Vibrating screen bertujuan memisahkan CPO dengan kotoran. Vibrating screen memiliki 2 tingkatan. Yang pertama, menggunakan saringan dengan ukuran 40 mesh, dan yang kedua menggunakan saringan dengan ukuran 60 mesh. Selanjutnya, CPO dialirkan ke crude oil tank. Crude oil tank memiliki suhu 90-95 derajat Celcius, bertujuan memisahkan pasir, solid, dan CPO, dengan waktu pengendapan 40-45 menit. Selanjutnya, CPO menuju CST. Sebelum masuk CST, CPO ditampung terlebih dahulu di balance tank untuk mengurangi tekanan cairan, sehingga CPO di dalam CST tetap dalam keadaan tenang. Suhu pada CST adalah 90-95 derajat Celcius. Dari CST, CPO akan dialirkan ke oil tank untuk dipanaskan dengan suhu 80-85 derajat Celcius.
Lalu, CPO dialirkan ke oil purifier untuk proses pemurnian dengan sistem sentrifugal dengan kecepatan putar 1500 rpm. Kemudian CPO dialirkan ke vacuum dryer untuk mengurangi kadar air dan dialirkan ke storage tank. Storage tank menggunakan steam coil untuk menjaga suhu tetap pada 50-55 derajat Celcius. Selanjutnya slat. Slat dari CST akan menuju ke slat tank atau tempat penampungan slat. Dari slat tank akan menuju ke sun cyclone, lalu menuju ke slant buffer tank, lalu menuju ke decanter. Di decanter terjadi 3 pemisahan, yaitu light phase, heavy phase, dan solid. Light phase dan heavy phase masuk ke reclamate tank. Selanjutnya heavy phase akan menuju ke recovery untuk dilakukan pengutipan minyak kembali yang akan dikirim kembali ke CST. Dan solid dialirkan ke hopper solid, di mana sun cyclone di sini berfungsi untuk mengurangi kandungan pasir dengan tekanan 6-8 bar. Dan juga buffer tank berfungsi sebagai tangki penampungan slat untuk umpan decanter. Kapasitas 3 meter kubik dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Berikutnya stasiun kernel. Nut dan fiber yang berasal dari press cake akan masuk ke cake breaker conveyor, di mana cake breaker conveyor atau CBC berfungsi untuk memecahkan gumpalan ampas yang terdiri dari fiber dan nut yang kandungan airnya masih tinggi. Dari CBC, nut dan fiber akan masuk ke developer untuk dipisahkan satu sama lain. Fraksi berat akan jatuh ke polishing drum, sedangkan fiber akan disedot oleh fiber cyclone menuju ke tempat penampungan fiber. Fraksi berat yang jatuh ke dalam polishing drum adalah nut, di mana polishing drum berfungsi untuk memisahkan nut dari serabut. Nut polishing drum yang digunakan berbentuk rotary drum dengan putaran 12-15 rpm. Dari polishing drum, nut akan menuju ke destoner untuk memisahkan batu, besi, dan kotoran dengan kecepatan udara di kolam destoner 25-30 meter per sekon. Kemudian nut akan menuju ke nut grading drum untuk dilakukan pemisahan nut dengan ukuran tertentu dengan kecepatan 27-28 rpm. Dari nut grading drum, nut akan masuk ke nut silo untuk ditampung sementara sebelum ke ripple mill. Di PKS Flora Wanatirta memiliki 2 unit nut silo dengan kapasitas 50 meter kubik. Selanjutnya, nut akan menuju ke ripple mill untuk dipecahkan. Ripple mill merupakan jantung dari stasiun kernel, di mana di PKS Flora Wanatirta, ripple mill memiliki efisiensi 97%. Selanjutnya, menuju ke LTDS. Nut hasil pemecahan dari ripple mill berupa cracked mixture masuk ke LTDS 1, sedangkan kernel dan cangkang kasar lewat chute ke LTDS 2. Kemudian menuju ke kelebat. Di kelebat menggunakan kalsium karbonat atau CaCO3, yang mana cangkang akan berada di bawah dan kernel berada di atas. Ada 3 bagian dari kelebat, yaitu vibrating kelebat, bak kelebat, dan pipa kelebat. Selanjutnya, kernel akan menuju ke kernel dryer untuk dilakukan pemasakan. Ada 3 temperatur yang digunakan pada kernel dryer, yaitu yang pertama, tingkat 1 80 derajat Celcius, tingkat 2 70 derajat Celcius, dan tingkat 3 60 derajat Celcius, dengan kapasitas 23 ton atau 30 meter kubik. Kemudian kernel masuk ke dalam kernel bunker, di mana kernel bunker adalah tempat penampungan kernel sebelum dikirim di PKS. Ini memiliki 2 unit dengan kapasitas 150 ton. Berikutnya ada stasiun kettle uap atau boiler. Boiler merupakan jantung dari pabrik kelapa sawit.
di mana boiler berfungsi untuk memproduksi steam atau uap yang bertekanan sesuai dengan desain teknisnya. Adapun diagram flow, cara memenuhi kebutuhan air pada boiler sebagai berikut. Air dari water treatment akan masuk ke subtenor tank, lalu ke feed tank, lalu ke deaerator, dan selanjutnya ke boiler. Di boiler, air akan dibakar hingga berubah menjadi uap. Setelah air berbentuk uap, uap akan dikirim ke turbin, lalu ke BPV atau back pressure vessel, dan selanjutnya akan dikirim ke stasiun yang memerlukan steam atau uap dalam proses kerjanya. Adapun parameter air boiler. Yang pertama ada pH, yang kedua total dissolved solid atau TDS, yang ketiga total hardness atau TH, yang keempat silika, yang kelima alkalinitas P, yang keenam alkalinitas O, yang ketujuh klorida, yang ke-8 sulfate, yang ke-9 phosphate, yang ke-9 ada iron, yang ke-10 ada polimer, dan yang terakhir ada alkalinitas M. Adapun komponen-komponen boiler seperti tengku pengapian, steam drum, superheater, safety valve, side glass atau gelas penduga, blowdown atau pipa pembuangan, upper drum, header air umpan, dust collector, cerobong asap, secondary draft fan atau SDF, frost draft fan atau FDF, dan infinite draft fan atau IDF, serta conveyor bahan bakar. Selanjutnya, stasiun water treatment. Di water treatment ada external water treatment yang berfungsi untuk memproses dan menjernihkan air yang berasal dari waduk. Di water treatment menggunakan pompa untuk mengisap air dari sungai menuju ke waduk. Pompa yang dipasang minimal 2 dengan kapasitas 120 meter kubik per jam. Dan selanjutnya, air akan menuju ke kolam sedimentasi untuk dilakukan pengendapan. Setelah dilakukan pengendapan, maka air akan dicampurkan dengan 3 bahan kimia seperti alum, soda as, dan flokulat dengan dosis 30, dan 0,3. Kemudian air akan masuk ke water clarifier tank dengan kapasitas 150 meter kubik. Kemudian air masuk ke water basin dengan kapasitas 6.000 meter kubik. Dan air akan menuju ke sand filter untuk menangkap kotoran yang melayang dengan menggunakan pasir. Setelah dari sand filter, air akan masuk ke tower tank. Di PKS Flora Wanatirta memiliki 2 tower tank dengan kapasitas 99 dan 140 meter kubik. Berikutnya, stasiun pengolahan limbah. Di PKS Flora Wanatirta memiliki beberapa kolam limbah, seperti kolam pengasaman, kolam cooling pond 1 dan 2, kolam primary anaerobik 1, kolam anaerobik pond 1 dan 2, kolam fullative pond 1 dan 2, kolam sedimentasi pond, dan kolam land application. Di kolam pengasaman masih dilakukan pengutipan minyak yang akan dikembalikan ke oil recovery. Selanjutnya laboratorium.
Di PKS Flora Wanatirta, laboratorium berfungsi untuk memonitor hasil kinerja alat dan mesin dengan cara menganalisa hasil olahnya. Berikut ini adalah analisa jar tes yang kami lakukan di PKS Flora Wanatirta. Pertama-tama, kami mengambil sampel di waduk. Sampel air tersebut kami tuang ke dalam gelas beker hingga 500 ml. Selanjutnya, kami melakukan penimbangan soda as sebanyak 1 gram, alum sebanyak 1 gram, dan flokulat sebanyak 1 gram. Setelah selesai penimbangan, soda as dilarutkan dalam Aquades 100 ml, kemudian diaduk hingga homogen. Kemudian, alum juga dilarutkan dalam Aquades 100 ml, kemudian diaduk dengan homogen. Begitu juga dengan flokulat, dimasukkan ke dalam 100 ml Aquades dan diaduk hingga homogen. Kemudian sampel air diaduk menggunakan alat flokulator jar tes sambil ditetesi bahan kimia. Yang pertama, sampel ditetesi dengan soda as sebanyak 1 kali dengan dosis 0,6 mm. Kemudian ditetesi alum sebanyak 3 kali dengan dosis 0,5 mm. Dan yang terakhir, ditetesi flokulat sebanyak 1 kali dengan dosis 0,1 mm. Kemudian sampel diaduk hingga homogen sampai terbentuk flok-flok dan air kelihatan jernih. Sekian dan terima kasih.